Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef dari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Romo Ari. Kita akan kembali belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Bersama dengan gereja kita masuk dalam bulan Rosario, dan juga pada tanggal 2 Oktober kita memperingati para malaikat pelindung. Marilah kita mengawali pembelajaran kita, permenungan sabda Tuhan, ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pelindung dan pembela kami, Engkau telah mengutus para malaikat-Mu untuk menjaga kami. Semoga mereka selalu melindungi dan membela kami, sehingga kami berbahagia bersama mereka selamanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada belajar ilmu sejati kita hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 10. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya Tuhan Yesus dalam sabda yang kita dengarkan tadi menegaskan bahwa setiap dari kita, terlebih anak-anak, itu memiliki malaikat pelindung yang akan selalu menjaga dan yang diberi tugas oleh Allah melindungi dan mengarahkan anak-anak ini untuk selalu terarah kepada Bapa di surga. Karena anak-anak ini menjadi contoh teladan kita bagaimana mereka menjadi manusia yang benar-benar hanya terpaku kepada Allah melalui orang-orang yang lebih dewasa di sekitarnya. Artinya sikap hati seorang anak itu masih begitu tulus, murni dan apa adanya, sehingga perlu memiliki atau diberikan pelindung, yakni para malaikat. Dan ketika kita lalu berbuat jahat ataupun berniat tidak baik terhadap anak-anak ini, selalu yang kita hadapi bukan anak itu terutama, tetapi para pelindungnya, yakni malaikat. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang dilecehkan, anak-anak yang dijahati? Ya, kita tentu sekarang ini tidak bisa melihat malaikat secara langsung, tetapi kita yakin bahwa mereka melindungi, menjaga mereka, meskipun kadangkala kejahatan itu terjadi atau pelecehan itu tetap terjadi kepada anak-anak yang masih murni, yang masih tulus itu. Semoga kita semua, sebagaimana sabda Tuhan Yesus, tidak berbuat jahat kepada anak-anak, tetapi menghargai bahwa merekalah yang berhak atau yang mendapatkan tempat terbesar di kerajaan surga. Dan maka marilah kita juga memiliki hati seperti anak-anak. Semoga dengan demikian kita boleh untuk dijaga dan dilindungi dari malaikat-malaikat yang Tuhan utus. Bagaimana lalu, apakah malaikat itu akan menjaga kita dari kejahatan? Saya yakin itu nyata
Hanya kadang-kadang orang yang berbuat jahat memang lalu dibakar oleh kejahatannya tidak melihat hal itu. Tetapi entah bagaimana caranya, anak-anak pasti tetap memperoleh perlindungan meskipun tidak langsung secara kelihatan malaikat itu menjaga atau melindungi dari yang jahat dalam dunia ini, karena malaikat tentu tidak memiliki badan seperti kita, tapi mengarahkan, memberikan semacam kejadian yang bisa-bisa kejahatan itu tidak terjadi. Semoga kita semua boleh untuk tetap percaya dengan yakin bahwa malaikat-malaikat yang Tuhan berikan memang melindungi kita, terlebih dari niat-niat jahat, dari segala keinginan-keinginan yang tidak baik. Dan kita bisa melihat bahwa anak-anak yang murni, anak-anak yang biasa, artinya anak-anak yang sederhana, itu senantiasa memiliki hati yang tulus, tidak pernah berniat jahat kepada siapapun. Kalau misalnya dia iri atau dia merasa ingin mendapatkan sesuatu pun, itu murni karena bukan punya niat jahat, tetapi karena memang pola pikir anak-anak baru sampai di situ. Saudara-saudari, itulah tanda bahwa malaikat menjaga anak-anak untuk selalu menjadi suci, bukan pertama-tama menjauhkan dari segala kejahatan, tetapi menjaga anak-anak ini tetap menjadi suci. Dan itu yang lebih terutama dari sekedar kalau misalnya kita menjadi superhero lalu bisa kebal terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Ketika anak-anak menjadi korban kejahatan, anak-anak tetap bersih dari kejahatan, dalam arti dia tidak terkena virus-virus kejahatan itu. Dia justru menjadi korban, namun dia justru juga menjadi orang yang terlindung dari virus-virus kejahatan. Bukan semata-mata hanya terbebas, tapi malaikat Tuhan, saya percaya juga yang diutus Tuhan tetap akan melindungi dari kejahatan, dan terlebih menjaga anak-anak ini jangan sampai ia atau mereka terlibat atau terjangkit virus kejahatan. Hati mereka tetap tulus dan digambarkan dengan memandang wajah Allah di surga. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk selalu terlindung dari kejahatan, karena berkat kasih Allah melalui perlindungan para malaikat utusannya senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.